Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai how culture affect arsitektur. Pada sesi ini, rekan-rekan diharapkan mampu memahami struktur dan budaya perusahaan. Jadi penting bagi seorang enterprise arsitek untuk memahami bagaimana budaya organisasi mempengaruhi struktur dan fungsinya. Perusahaan adalah jenis organisasi sosial dan dengan demikian konsep teori organisasi yang disajikan dalam pembahasan kali ini berlaku untuk praktik arsitektur perusahaan secara holistik. Jadi EA adalah tentang orang dan interaksi sosial seperti halnya tentang proses dan pemanfaatan sumber daya. Memahami setiap aspek dari suatu perusahaan sangat penting untuk pengembangan pandangan akurat dari arsitektur saat ini dan pilihan untuk keberlanjutannya. Jadi wawasan tentang people aspek dari perusahaan juga penting untuk pengembangan kebijakan, standar, rencana manajemen enterprise arsitektur yang akan diterima oleh organisasi. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam Parsons or Thompson model. Jadi pengembangan model ini menunjukkan versi dari pengembangan untuk model organisasi, yaitu tujuannya agar dapat memberikan gambaran sosial terkait dengan interaksi dengan lingkungan melalui tingkat kelembagaan, kemudian memfasilitasi sumber daya internal melalui tingkat manajerial, dan kemudian melindungi inti dari proses dan sumber daya penting di tingkat teknis ya. Jadi kita melihat ada tingkatan dari model ini. Yang pertama institutional level, managerial level, dan technical level yang bisa kita pelajari lebih lanjut dari gambar berikut. Nah, jadi untuk level institusional berarti di mana organisasi menetapkan aturan dan berhubungan dengan masyarakat yang lebih besar karena memperoleh legitimasi, makna, dan dukungan di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian di tingkat manajerial di mana mediasi antar organisasi dan lingkungan langsung terjadi, di mana produk organisasi digunakan dan sumber daya dihasilkan ya. Kemudian dari sisi technical ya, di level technical di mana produk aktual dari suatu organisasi tersebut diproses. Nah, di sini kita bisa melihat pembagian antara tugas tim eksekutif dan tim fungsional maupun tim pelaksana ya. Jadi di tim eksekutif punya tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, tujuan, dan menyetujui sumber daya serta mengevaluasi hasilnya. Sementara dari sisi fungsional, lebih kepada pekerja independen mengelola program atau lini bisnis yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya berdasarkan strukturnya yang mungkin tidak terlalu hierarkis. Model organisasi semacam ini lebih datar ya, artinya lebih fleksibel dan dapat merespon perubahan persyaratan lebih cepat dengan membuat modifikasi atau menghilangkan tim fungsional ataupun menyesuaikan jumlah dan jenis pekerja independen. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara enterprise arsitektur dan juga line of business dan juga bagaimana mengkaitkannya dengan ONM sebelumnya. Oke, jadi jenis organisasi dan perusahaan juga dapat eksis sebagai rantai pasukan yang diperluas ya. Kemudian terkait dengan mitra bisnis. Jadi tim fungsional ONM ini berhubungan dengan lini bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya untuk memahami ya budaya organisasi sangat penting dalam mengembangkan pandangan realistis terkait dengan tujuan strategis dan juga bagaimana proses berfungsi. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa jenis culture ya, budaya dari sisi kita lihat dari fleksibilitas dan juga dari sisi fokusnya ya, terkait dengan internal fokus maupun bagaimana terintegrasi ya dari model klannya ataupun ad hoc-nya, kemudian hierarkinya, kemudian juga marketnya. Jadi sebagai
Kesimpulan bahwa meskipun penting juga untuk memahami proses perusahaan dan teknologi pendukungnya, orang-orang perusahaanlah yang nantinya sebetulnya akan membuat perencanaan dan membuat keputusan tentang arah strategis, aktivitas bisnis, dan pemanfaatan sumber daya. Jadi sesi ini juga mencakup pengaruh di bidang arsitektur holistik dan disajikan beberapa model organisasi yang dapat membantu dalam pengembangan pandangan untuk saat ini maupun ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.